Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan memaparkan tentang laporan hasil survei, di mana pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan survei teknik desain atau STD pengembangan depo lokomotif Kertapati wilayah Divre 3 Palembang yang dilaksanakan adalah oleh PT Raya Konsult. Latar belakang dari pekerjaan ini adalah sebagai salah satu fasilitas perawatan sarana kereta api, depo lokomotif memiliki standar tempat dan peralatan perawatan sarana perkeretaapian agar fungsinya dapat optimal dalam mempertahankan keandalan sarana perkeretaapian agar tetap layak operasi. Dalam konteks perkembangan masa kini dan masa depan, di mana terdapat peningkatan kapasitas perawatan lokomotif yang semula 80 lokomotif per tahun menjadi 120 lokomotif per tahunnya. Dari rencana peningkatan kapasitas perawatan tersebut, maka dibutuhkan pengembangan fasilitas perawatan lokomotif Kertapati. Lingkup pekerjaan kami adalah pertama, perpanjangan overcapping dan 2 jalur spur kolong untuk daily check atau perawatan harian. Kemudian perpanjangan overcapping dan 2 jalur spur kolong untuk monthly check atau perawatan bulanan. Kemudian pembangunan overcapping untuk stabling KRDE, pembangunan putaran lokomotif, perpanjangan jalur dan pembangunan jalur badug yang dilengkapi dengan fasilitas cuci lokomotif, penambahan badug dan wesel ke arah simpang untuk akses keluar lokomotif. Kemudian pembongkaran geria karya, relokasi utilitas yang terdampak, mekanikal, elektrikal, plumbing, serta jaringan komunikasi, dan sanitasi serta drainase. Berikut adalah lokasi pekerjaannya, yakni di depo lokomotif Kertapati di Sumatera, ya, di Divre 3 Palembang, Indonesia. Jangka waktu pelaksanaan kami adalah 150 hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya SPMK atau surat perintah mulai kegiatan, yang mana itu pada tanggal 4 Januari 2023 kemarin. Produk keluaran kami adalah ada 4 produk, yaitu laporan pendahuluan, laporan hasil survei, draft laporan akhir, serta laporan akhir, di mana laporan pendahuluan itu diserahkan 14 hari kerja setelah SPMK. Kemudian laporan hasil survei itu 90 hari kerja setelah SPMK. Kemudian draft laporan akhir itu 120 hari setelah SPMK. Dan yang terakhir itu laporan akhir, itu ada 6 buku, diserahkan nanti setelah 150 hari kerja setelah SPMK. Kemudian ini adalah metodologi kerja kami, dimulai dari pertama ada data awal, itu untuk mendapatkan data sekunder, dan survei awal itu merupakan survei rekon atau refinance
nanti ada site visit ya. Kemudian data topografi itu given dari PT KAI pemberi kerja. Kemudian dari data awal kita olah menjadi ke data lapangan. Data lapangan itu terdiri dari survei geoteknik, kemudian ada survei bangunan, ada survei bangunan jalan dan jembatan, kemudian ada survei itu merupakan site visit juga, ada survei jaringan listrik PLN dan utilitas, serta survei harga di pasaran. Dari situ kita olah, analisis dan evaluasi. Nanti ada berupa dari survei geoteknik berupa data tanah, daya dukung, dan desain fondasi baik gedung dan jembatan. Kemudian nanti dari survei bangunan existing itu menganalisis tentang desain nanti arsitektural gedungnya. Kemudian dari survei bangunan sendiri nanti juga bisa analisis struktural bangunan gedung dan jembatan juga ya. Kemudian analisis dan desain mechanical dan electrical gedung, kemudian ada analisis dan desain jembatan serta analisis dan desain jalan rel. Dari situ maka akan didapat desain final. Nah, desain final ini nanti terdiri dari gambar desain arsitektural dipo, kemudian desain struktural dipo, ada gambar desain mechanical dan electrical. Nanti selain electrical juga nanti ada plumbing ya. Kemudian ada gambar desain jembatan, ada gambar desain bangunan pendukung atau pelengkap. Ya. Nah, jembatan sendiri mungkin di sini karena tidak ada jembatan, mungkin nanti putaran lokomotif kan mirip-mirip dengan jembatan, jadi itu sama dengan jembatan. Kemudian nanti ada dokumen K3, kemudian ada RAB, BOQ, dan manajemen proyek, serta dokumen RKS dan kerangka acuan kerja untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksinya nanti. Kemudian nanti ini program kerja kami dimulai dari SPMK, kemudian SPMK kita melaksanakan survei data sekunder, survei rekognisi, kemudian kajian awal, baru didapat draft laporan pendahuluan. Setelah draft laporan pendahuluan kita ada pembahasan laporan atau asistensi. Nah, jika pembahasan laporan atau asistensi kami diterima, maka dilanjut ke laporan pendahuluan. Nah, apabila masih belum diterima, kami revisi dulu, masih menjadi draft laporan pendahuluan, kemudian dibahas lagi pembahasan laporan atau asistensi secara internal, baru nanti dilanjutkan ke laporan pendahuluan. Setelah laporan pendahuluan, kami melaksanakan survei selanjutnya, yaitu survei geoteknik, geolistrik, bangunan gedung, dan bangunan jalan dan jembatan, kemudian ada survei jaringan listrik, serta survei harga pasar. Dari situ kemudian kami akan melaporkan laporan hasil survei. Dari laporan hasil survei kami akan mengadakan pembahasan atau pengujian laporan. Nah, dari situ apabila diterima, maka dilanjut ke tahapan selanjutnya. Apabila ada revisi, maka kami akan revisi dulu. Dari revisi tersebut maka akan dilanjutkan langsung ke analisis dan evaluasi data, kajian desain, kemudian draft detail design engineering, kemudian draft RAB dan BOQ, kemudian draft RKS atau rencana kerja dan syarat-syarat. Nah, dari situ lanjut ke draft laporan akhir. Draft laporan akhir, baru setelah draft laporan akhir maka dilanjut ke pendetailan yang sebelumnya dilaksanakan, yakni detail design engineering, penggambaran ya. Kemudian membuat dokumen RAB dan BOQ itu difinalisasi. Kemudian ada dokumen RKS dan dokumen K3. Setelah itu
baru membuat laporan akhir. Apabila laporan akhir sudah diterima, kemudian dilakukan pengujian atau pembahasan ya. Baru setelah diterima maka dapat di berita acara serah terima bahwa pekerjaan itu telah selesai sampai dengan laporan akhir. Ini selanjutnya adalah bagian organisasi tim pelaksanaan pekerjaan kami. Itu terdiri dari pertama dari direktur menugaskan tim tenaga ahli dikepalai oleh kepala tim atau ketua tim, itu Bapak Insinyur Sumargo MSc PhD. Kemudian dari situ membawahi tenaga ahli, yakni ada ahli geoteknik, ahli arsitektur, ahli jalan rel, ahli jembatan, electrical, mechanical dan plumbing. Kemudian ada ahli K3 dan ada asisten dan ada ahli estimator. Dari situ kemudian dari geoteknik nanti akan membawahi tim lapangan dan tim laboratorium, sedangkan nanti dari ahli arsitektur dan ahli jalan jembatan electrical nanti akan membawahi gate operator karena berkaitan dengan gambar-gambar desain. Kemudian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kami sampai tahap ini adalah pertama kegiatan survei pendahuluan, kemudian kegiatan survei penyelidikan tanah dan kajian awal desain. Ini adalah dokumentasi pada saat kami kegiatan survei pendahuluan. Kemudian ini pandangan udara dari drone. Ini ada tampak bangunan depo lokomotif Kertapati, kemudian ada tampak samping kiri bangunan depo lokomotif Kertapati, ini depo lokomotif existingnya. Kemudian ini tampak atas nih. Dan selanjutnya ini di dalam deponya nih, terdiri dari 4 jalur. Ada 4 kolong juga, dan terdiri dari satu jalur itu terdiri dari 2 kolong. Jadi 2 kali 4 menjadi 8 kolong ini. Nah, kemudian data hasil survei pendahuluan ini ada yang berupa data hasil topografi ini, jalur-jalurnya. Yang ke kanan itu adalah ke Kertapati, ke stasiun Kertapati. Kemudian yang ke kiri adalah ke Simpang. Nah, ini sendiri adalah depo lokomotifnya sendiri. Kemudian ini adalah potongan memanjangnya jalur menuju dari kilometer 398.700 sampai 399.600. Nah, ini data hasil survei pendahuluan waktu site visit kami. Ini ada pertama data bangunan, ini kapasitas bangunan existing mampu menampung sejumlah 150 orang ditambah kru lokomotif. Kemudian kapasitas depo mampu menampung untuk perbaikan dan perawatan sejumlah 102 lokomotif per tahun. Kemudian dengan 4 lokasi untuk area pemeriksaan harian dan 4 lokasi untuk area perawatan. Kemudian di lokasi dekat rencana putaran lokomotif terdapat bangunan geria karya yang sudah tidak terpakai, yang rencananya akan digunakan sebagai jalur KA menuju putaran lokomotif. Kemudian data struktur itu bangunan depo existing, struktur utamanya itu menggunakan struktur baja profil dengan formasi portal kuda-kuda. Kemudian ini adalah data mekanikal dan elektrikal yang kami dapat. Itu pertama sumber listrik berasal dari PLN dengan kapasitas 300 kPa. Kemudian sumber listrik genset itu kapasitasnya 80 kPa sejumlah 1 unit.
ada kompresor 1 unit, kemudian ada mesin las listrik dengan daya 400 watt sejumlah 1 unit, ada kren dengan kapasitas 8 ton sejumlah 2 unit, ada lifting jack portable, ini ada sejumlah 1 set, terdiri dari 4 buah kapasitas 35 ton, ada torn air kapasitas 15.000 liter, ada yang di atas, kemudian 10.000 liter itu di bawah. Kemudian putaran lokomotif belum tersedia, itu di lapangan hanya terdapat bangunan peninggalan bekas putaran lokomotif. Entah itu apakah sudah dibangun atau belum. Kemudian data hasil penyelidikan tanah. Ini adalah koordinat aktual, ini terdiri dari penyelidikan tanah yang akan dilakukan di depo lokomotif ini terdiri dari bor mesin, ada 2 titik. Itu titik pertama itu di lokasinya untuk putaran lokomotif, kemudian ada bor mesin yang kedua itu di area overcapping ataupun spur kolong atau jalur kolong untuk depo lokomotif perawatan. Kemudian ada sondir terdiri dari 6 titik. Itu sondir yang pertama itu dekat dengan BM atau bor mesin 1. Kemudian sondir yang kedua itu di jalur yang akan dilewati menuju ke putaran lokomotif. Itu jadi sondir 2 sampai sondir 5 itu di jalur yang akan melewati jalur ke putaran lokomotif. Kemudian selain sondir itu ada hand boring atau bor tangan, itu terdiri di lokasi 1 itu di ujung jalur baru, yakni di jalur untuk spur kolong ataupun spur cuci, sedangkan HB2 atau hand boring yang kedua itu direncana untuk stabling KRDE. Jadwal pelaksanaan pekerjaan ini untuk pelaksanaan pekerjaan penyelidikan tanah dimulai kemarin tanggal 14 Februari 2023. Dan alhamdulillah sekarang sudah selesai semua, baik itu bor mesin, sondir, dan bor tangan. Ini adalah hasil interpretasi dari hasil sondir mekanis. Ini ada sondir 1 sampai sondir 6. Mungkin nanti akan dikemukakan oleh ahli geoteknik. Dan ini bor mesin 1 dan bor mesin 2, kemudian ini BH1 dan BH2. Ini adalah hasil pengeboran aktual dan hasil pengujian SPT-nya. Kemudian di sini ada hasil pengambilan sampel UDS. Ini bor mesin 1 dan bor mesin 2. Kemudian ini adalah hasil penyelidikan hand boring. Ini ada kedalamannya, ini dari 3 sampai 3,55 dan sampai 5,55. Kemudian ada hand boring 2 juga sampai 5,55. Ini adalah ada hasil penyelidikan tanah bor mesin. Ini berdasarkan grafik sebaran nilai NSPT. Di samping dapat disimpulkan bahwa pada titik BM01 itu ditemukan material timbunan berupa lapukan batu bara pada lapisan permukaan tanah hingga kedalaman 3 meter.
lapisan tanah berkonsistensi keras dengan nilai NSPT lebih dari 30 ditemukan pada kedalaman 25 meter atau elevasi minus 21,95 meter dengan material lempung kelanauan sehingga hingga kedalaman akhir pengeboran. Kemudian pada titik BM02 itu ditemukan material timbunan setebal 1 meter. Pada titik ini tidak ditemukan tanah keras, NSPT lebih besar dari 30 sampai kedalaman akhir pengeboran. Ini tanahnya cukup lunak ya, berarti di BM 02. Nah, ini ada draft borlog BM01. Kemudian ini BM02. Kita lanjut ke kajian awal. Ini berdasarkan hasil dari rapat kemarin bahwa nanti jalur perpanjangan itu di depan ini ada 4 jalur. Kemudian ada juga jalur yang menuju putaran lokomotif, ditambah nanti ada jalur Badung dan ada jalur simpang ke arah simpang ya. Ini kami plotkan berdasarkan barusan ke topografi dan ini adalah hasilnya. Kemudian ini kajian awal untuk detail struktur dari lokomotif di spur kolong. Ini terdiri dan tiang-tiang untuk bangunan overcappingnya. Ini terdiri dari modul 6 meter dengan panjang atau span 15 meter, masing-masing 15 meter. Kemudian ini terdiri dari panjangnya 35 meter dengan modul 6 meter per kolom, dan sisanya di sini adalah 5 meter. Kemudian ini tampak ataupun potongan melintang rencana di lokomotifnya. Ini spur kolong dari koprel itu 1,5 meter dari top relnya ke kolong ke topnya kolong. Kemudian ini ada jagraknya. Jagrak itu 1,5 meter dari lantai ataupun yang lantainya sejajar dengan top rel. Sedangkan nanti di atas ada rencana girder untuk kren. Ini setinggi kami perkirakan dulu sekitar 7,2 meter dari top rel ya. Dan nanti sisanya ini adalah struktur kuda-kuda untuk atap. Dan nanti rencananya akan terpisah antara tiang atau kolom untuk bangunan overcapping dengan tiang untuk girder atau untuk kren. Karena secara pembebanan strukturnya itu karena membutuhkan tinggi yang cukup tinggi, maka dibutuhkan 2 tiang gitu. Tiang yang berbeda. Nah, ini adalah kajian awal penggambaran secara visual 3 dimensinya ya, untuk bangunan overcapping dan jalur-jalur baru. Nah, ini kajian awal untuk electrical ini berupa dari existing
existing ini berupa ada yang ke A, B, C, D, E, F, G sampai G. A ini adalah pompa, kemudian ada B elektronik, yang C itu peralatan atau indoor, kemudian yang D itu peralatan outdoor, yang E itu kren 15 ton, kemudian yang F itu PJU, dan yang G itu untuk turntable. Oke, demikian paparan untuk kali ini. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Semoga kami bisa menerangkan dan menjawabnya dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu pengetahuan yang kami dapat. Terima kasih. Demikian yang kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.